Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rodatul Adawiyah dengan NIM 210 404 501 032 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi teori konseling 1 yang membahas psikoanalisis, Adlerian, dan eksistensial. Nah, yang pertama ada teori dari psikoanalisis Sigmund Freud. Biografi dari Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di desa kecil Freiburg, Moravia. Ayahnya adalah seorang pedagang wol yang memiliki kecerdasan dan selera humor. Ibunya merupakan wanita yang masih hidup dan merupakan istri kedua di mana 21 tahun lebih muda dari suaminya. Ketika Freud berusia sekitar 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina. Disinilah Freud menghabiskan sebagian besar hidupnya. Sigmund Freud adalah anak yang cerdas dan selalu menjadi yang teratas di kelasnya. Dia menghadiri sekolah kedokteran di Wina dan melakukan penelitian di bawah bimbingan Ernst Bracchi, seorang profesor fisiologi. Kemudian, Freud mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengembangkan teori psikoanalitisnya. Yang menarik, fase yang paling keren dan kreatif dalam hidupnya adalah ketika dia mengalami masalah emosi yang berat. Ketika berumur 40 tahun, Freud menderita gangguan psikomatik disertai dengan ketakutan pada kematian dan fobia lainnya sehingga dia harus melakukan analisa terhadap dirinya sendiri. Dengan menggali makna dari impian-impiannya, dia mendapatkan pemahaman ke dalam dinamika perkembangan kepribadian. Pertama-tama, dia meneliti memori masa kanak-kanaknya dan menyadari bahwa betapa bencinya dia kepada ayahnya. Dia juga mengingat emosi seksual di masa kanak-kanaknya untuk ibunya yang berparas menarik, penuh kasih sayang, dan memiliki sifat yang melindungi. Dia kemudian secara klinis membentuk teorinya sehingga ketika dia menganalisa hasil penelitian dari masalah-masalah yang dihadapi pasiennya. Kemudian, konsep teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan mengenai hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis tersebut. Adapun lanjutan dari konsep utama teori psikoanalisis ini adalah psikoanalisis memandang manusia sebagai homo volens, di mana perilakunya dikendalikan oleh dorongan dan alam bawah sadarnya. Secara singkat, menurut pendekatan psikoanalisis, perilaku manusia adalah hasil interaksi dari 3 pilar atau 3 komponen kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Nah, adapun struktur kepribadian psikoanalisis yang pertama adalah id, merupakan sumber dari segala energi mental, menjadikannya komponen utama dalam sebuah kepribadian. Ini adalah satu-satunya bagian dari kepribadian yang ada sejak manusia itu lahir. Aspek kepribadian ini sama sekali tidak disadari dan mencakup perilaku naluriah dan primitif. Kedua, ada ego. Ego merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani berbagai hal realitas. Ego beroperasi berdasarkan prinsip realitas atau kenyataan yang berusaha untuk memuaskan keinginan id dengan cara-cara yang realistis dan dapat diterima oleh lingkungan sosial. Terakhir ada superego. Superego ini berkembang sekitar usia 5 tahunan. Superego memegang standar moral dan cita-cita yang kita dapatkan dari orang tua ataupun masyarakat, baik itu dalam aspek rasa benar dan kesalahan kita. Superego ini membentuk instruksi untuk menilai. Adapun pendekatan psikoanalisis dalam bimbingan dan konseling yang pertama ada asosiasi bebas. Nah,
Teknik asosiasi bebas ini yaitu memberikan kebebasan kepada konseli untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikirannya yang terlintas di dalam benaknya, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Konseli melepaskan perasaannya melalui proses katarsis sehingga dia dapat melepaskan segenap perasaan yang mengekangnya. Kedua, ada analisis mimpi. Nah, teknik ini merupakan teknik di mana konseli mengemukakan segenap mimpi-mimpinya kepada konselor. Karena fungsi mimpi merupakan ekspresi segenap kebutuhan akan dorongan, keinginan yang tidak disadari, dan seringkali akan direpresi serta termanifest ke dalam mimpi. Ketiga, ada analisis transferensi. Nah, analisis transferensi ini merupakan respon konseli kepada konselor. Transferensi merupakan bentuk penglihatan segenap pengalaman masa lalu konseli dalam hubungannya dengan orang-orang yang berpengaruh terhadap terapis di saat proses konseling. Yang keempat ada analisis resistensi. Analisis resistensi merupakan sikap dan tindakan konseli untuk menolak keberlangsungan terapi atau mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan kecemasan mereka. Perilaku ini dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri. Terakhir ada interpretasi. Nah, interpretasi harus dianggap sebagai bagian dari teknik-teknik yang telah disebutkan sebelumnya. Pada saat melakukan interpretasi, konselor membantu konseli dalam memahami arti peristiwa dari masa lalu dan apa yang terjadi saat ini. Selanjutnya, teori Adlerian. Biografi dari Alfred Adler. Alfred Adler lahir di pinggiran Wina pada tanggal 7 Februari 1870 dan merupakan anak ketiga dari seorang pengusaha Yahudi. Sewaktu kecil, Adler sering sakit-sakitan sehingga dia baru bisa berjalan pada usia 4 tahun. Nah, ketika 5 tahun, dia nyaris tewas akibat pneumonia yang dia deritai. Pada usia ini, Adler memutuskan untuk jadi seorang fisikawan. Ketika sekolah, Adler adalah seorang anak dengan kemampuan rata-rata dan menyenangi permainan di luar ruangan ketimbang di dalam ruang kelas. Dia sering keluar rumah, dikenal luas oleh teman-temannya, dan aktif. Adler lulus sebagai dokter dari Universitas Wina pada 1895. Adler memulai karirnya sebagai seorang oftalmologis, tetapi kemudian dirinya beralih pada praktik umum di daerah kelas bawah di Wina. Understanding Human Nature karya Adler pada tahun 1959 adalah buku psikologi utama pertama yang terjual dengan ratusan kopi di Amerika Serikat. Setelah 8 hingga 10 tahun berkolaborasi dengan Freud, Adler akhirnya memutuskan untuk berpisah. Kemudian, Adler diberhentikan sebagai Presiden Vienna Psychoanalytic Society pada tahun 1911 dan mendirikan untuk masyarakat psikologi individual pada tahun 1912. Adler menekankan kesatuan kepribadian, menyatakan bahwa orang-orang yang dapat dipahami sebagai makhluk yang utuh dan terintegrasi. Pandangan ini menunjukkan sikap dari perilaku, menekankan bahwa ketika kita berusaha melangkah adalah lebih penting daripada kita mengurus dari mana kita berasal. Adler melihat manusia sebagai pencipta dan ciptaan dari kehidupannya sendiri. Di sini, orang-orang mengembangkan sebuah gaya hidup unik yang merupakan pergerakan dan ekspresi dari tujuan yang mereka pilih. Dalam penerimaan ini, kita menciptakan pemahaman diri kita sendiri, bukan semata-mata dibentuk oleh pengalaman masa kanak-kanak kita. Nah, hakikat manusia menurut Adler, manusia dimotivasi terutama oleh hubungan sosial, bukannya dari desakan seksual. Perilaku merupakan berorientasi tujuan dan kesadaran merupakan fokus dari terapi Adlerian. Teori-teori Adler berfokus kepada perasaan inferioritas, di mana dia melihat sebagai kondisi normal dari semua orang dan
sebagai sumber perjuangan seluruh manusia. Daripada memperhatikan tanda kelemahan atau abnormalitas, perasaan inferioritas dapat mendorong kreativitas. Mereka memotivasi kita untuk berjuang agar ahli, berhasil, dan utuh, dan kita dikendalikan untuk mengatasi rasa inferioritas kita dengan berjuang pada level perkembangan yang lebih tinggi. Adlerian berfokus pada pendidikan, kembali individu, dan membangun kembali kebermasyarakatan atau proses bersosialisasi. Adler merupakan pelopor pendekatan subjektif dari psikologi yang berfokus pada faktor dalam mempengaruhi tingkah laku seperti nilai, kepercayaan, bakat, tujuan, minat, dan persepsi individu pada realitas. Nah, adapun prinsip dalam teori Adlerian itu yang pertama, prinsip minat sosial atau social interest principle. Minat sosial merupakan perasaan menjadi satu dengan umat manusia yang secara tidak langsung keanggotaan dalam komunitas sosial seluruh manusia. Minat sosial ini juga didefinisikan sebagai sikap ketertarikan dengan umat manusia secara umum maupun empati untuk setiap anggota masyarakat. Minat sosial ini terwujudkan dalam bentuk kerjasama dengan orang lain untuk kemajuan sosial, bukan untuk kemajuan pribadi semata. Yang kedua ada prinsip rasa rendah diri atau inferiority principle. Adler mengungkapkan bahwa semua manusia itu dikaruniai oleh tubuh yang kecil, lemah, dan inferior saat lahir. Kelemahan ini memicu perasaan inferior hanya karena manusia memiliki kecenderungan bawaan untuk meraih sesuatu yang utuh atau lengkap. Sebenarnya, sejak lahir manusia telah membawa daya juang dalam dirinya. Sifat dan daya juang tersebut ditentukan oleh perasaan inferior. Yang ketiga, ada prinsip superior atau superiority principle. Menjadi superior merupakan istilah yang dimaksud Adler bukan berarti unggul terhadap orang lain, melainkan berarti pergerakan dari posisi yang dirasa lebih rendah ke posisi yang lebih tinggi, dari perasaan minus ke perasaan yang plus. Orang-orang mengatasi tidak berdaya dengan berjuang untuk memperoleh keahlian mereka dan kesempurnaannya. Selanjutnya ada prinsip gaya hidup. Nah, gaya hidup adalah hubungan yang menyatakan seluruh aksi kita dan gaya hidup kita sendiri dari nilai dan persepsi yang berkaitan dengan diri, orang lain, dan kehidupan kita. Kedua, selanjutnya ada prinsip diri kreatif atau creative self principle, di mana diri yang kreatif adalah faktor yang sangat penting dalam kepribadian individu, karena hal ini dipandang sebagai penggerak utama dari semua tingkah laku individu. Dengan prinsip ini, Adler ingin menjelaskan bahwa manusia adalah seniman bagi diri mereka sendiri. Selanjutnya ada prinsip tujuan semu, mempunyai kekuatan untuk menciptakan sebuah tujuan fiksional sesuai dengan kepribadian masing-masing yang dibuat dari bahan-bahan mentah yang disediakan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Akan tetapi, tujuan ini tidak ditentukan secara genetis atau lingkungan, melainkan lebih sebagai produk daya kreatif, yaitu membangun manusia untuk bebas membentuk perilakunya dan menciptakan kepribadian mereka sendiri. Adapun prosedur terapeutik yang bisa dilakukan dalam teori Adlerian ini, yang pertama, mendorong pengertian dan pemahaman diri. Di sini, konselor dapat menggunakan dorongan yang ditambah dengan interpretasi. Kedua, ada eksplorasi dan analisis. Tahapan eksplorasi dan analisis ini guna untuk memahami gaya hidup konseli. Nah, yang ketiga ada membantu reorientasi dan perubahan. Konselor terus memainkan peran aktif dalam proses ini. Yang keempat ada membangun hubungan. Teori Adlerian dalam hal ini bekerja secara kolaboratif dengan klien. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai teori eksistensial. Nah, teori eksistensial ini dikemukakan oleh Viktor Emil Frankl.
merupakan seseorang yang lahir di tanggal 26 Maret 1905 dan meninggal pada 2 September 1997 di usianya yang ke-92 tahun. Dia merupakan seorang neurolog dan psikiater Austria serta korban Holocaust yang selamat. Frankl adalah pendiri logoterapi dan analisis eksistensial dalam psikoterapi. Bukunya Man's Search for Meaning yang pertama kali terbit pada 1946 mencatat pengalamannya sebagai seorang tahanan dan berkonsentrasi serta menguraikan metode psikoterapisnya dalam upaya mencari makna dalam segala bentuk keberadaan. Bahkan yang paling kelam sekalipun, dan dengan demikian juga alasan untuk tetap hidup. Frankl adalah salah satu tokoh utama dalam terapi eksistensial ini. Kemudian, hakikat manusia menurut Frankl. Masalah manusia dari sekian banyak pemikiran Frankl disebut dengan logoterapi. Logoterapi diartikan sebagai logos, yaitu makna dalam dimensi noetis atau spiritual dan terapi. Logoterapi Frankl ini keseluruhannya didasari oleh konsep tentang manusia. Nah, Viktor Frankl ini mengemukakan ada 3 hakikat manusia. Yang pertama, manusia selain memiliki dimensi fisik dan psikologis, juga memiliki dimensi spiritual. Ketiga dimensi ini harus dikaji secara mendalam apabila manusia itu hendak dipahami dengan sebaik-baiknya. Melalui dimensi spiritualnya itulah manusia mampu mencapai hal-hal yang berada di luar diri mereka dan mewujudkan ide-ide yang mereka miliki. Yang kedua, manusia adalah unik dalam artian bahwa manusia mengarahkan kehidupannya sendiri. Ketiga, manusia bebas merdeka dalam berbagai keterbatasan yang mereka miliki untuk membuat pilihan-pilihan yang menyangkut kehidupan mereka sendiri. Kebebasan ini memungkinkan manusia berubah dan menentukan siapa sebenarnya diri mereka sendiri. Nah, adapun asumsi tentang tingkah laku menurut Frankl. Yang pertama ada freedom of will atau kebebasan bersikap dan berkehendak. Frankl sangat menantang pendekatan-pendekatan psikologi yang menyatakan kondisi manusia itu dipengaruhi dan ditentukan oleh insting-insting biologis atau konflik masa kanak-kanak atau bahkan sesuatu kekuatan yang di luar dari diri manusia itu sendiri. Menurut Frankl, meskipun kondisi luar tersebut mempengaruhi kehidupan, individu bebas memilih reaksi dalam menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Manusia memang tidak akan dapat bertahan dan mampu dengan kondisi tersebut atau mampu menghilangkan kekuatan-kekuatan luar tersebut, tetapi bebas memilih sikap untuk menghadapinya. Kedua, ada will to meaning atau kehendak untuk hidup bermakna. Nah, menurut Frankl, kehendak akan arti kehidupan maksudnya kebutuhan manusia untuk terus mencari makna hidup apa sebenarnya yang ada dalam eksistensinya. Semakin individu mampu mengatasi dirinya, maka semakin ia mengarah pada sesuatu tujuan, sehingga manusia ini menjadi manusia yang sepenuhnya. Arti yang dicari tersebut memerlukan tanggung jawab pribadi karena tidak seorang pun bisa memberikan pengertian dan menemukan maksud dari kehidupan setiap orang itu sendiri selain diri mereka sendiri. Yang ketiga ada meaning of life atau makna dari hidup. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang selalu berusaha untuk memaknai hidupnya. Pada beberapa orang, makna hidup bisa berakhir dengan keputusasaan, dan keputusasaan kehilangan makna hidup ini merupakan neurosis. Dan Frankl menyebutkan kondisi ini sebagai neogenic neurosis. Sebutan itu bermakna bahwa neurosis ini berbeda dengan disebabkan oleh konflik psikologis dan individu neogenik. Nah, adapun teknik konseling yang dapat digunakan dalam terapi eksistensial ini, yang pertama ada teknik paradoxical intention. Nah, di mana pada teknik ini
dasarnya memanfaatkan kemampuan insani dalam menjalani atau mengambil jarak atau self-detachment dan kemampuan mengambil sikap to take a stand terhadap keadaan diri sendiri dan lingkungan mereka. Selain itu, teknik ini memanfaatkan salah satu kualitas insani lainnya, yaitu rasa humor. Yang kedua, ada teknik the reflection. Pada dasarnya, memanfaatkan kemampuan transendensi diri atau self-transcendence yang ada pada atau dalam diri mereka. Setiap orang dalam transendensi ini, seseorang berupaya untuk keluar dan membebaskan dirinya dari kondisi atau berusaha untuk tidak lagi terlalu memperhatikan keluhan-keluhan yang mereka rasakan. Nah, yang terakhir ada medical ministry atau bimbingan rohani. Nah, menurut Frankl, dia mengungkapkan bahwa dalam logoterapi terdapat pula kasus-kasus di mana diperlukan sama sekali bukan terapi, melainkan sesuatu yang lebih mengarah ke spiritual. Nah, itulah tadi penjelasan terkait dengan 3 teori, ada teori psikoanalisis, teori Adlerian, dan teori eksistensial. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.